orang tua Abah Junaedi. Dikisahkan, sekitar akhir kurun 1800 dan awal kurun 1900 ada orang kaya bernama Alfiah di desa Amis. Lalu kekayaannya bertambah ketika istrinya kembali mengandung. Kemudian lahirlah seorang bayi lelaki dan diberinya nama Tambak, sebagai kias dari tambak harta. Tambak tumbuh sebagai seorang pemuda gagah berbadan tegap, ganteng dan berwibawa. Ia seperti umumnya pemuda pada zaman itu, tidak ada sekolah dan minim pendidikan agama. Namun ia jatuh cinta pada putri seorang kiai yang bernama Cari. Atas restu orang tua mereka akhirnya Tambak dan Cari menikah. Setelah menikah Tambak mendapat pendidikan agama dari mertuanya yakni Kiai Haji Harun dan didukung oleh istrinya. Maka Tambak berubah menjadi orang yang sangat religius. Tambak dan Cari dikaruniai banyak harta dan keturunan. Anak pertama lahir perempuan diberi nama Fatimah. Maka sebagaimana adat orang kampung pada masa itu, nama anak pertama dijadikan panggilan untuk kedua orang tuanya. Namun anak pertama ini meninggal saat masih kecil. Menurut cerita Kiai Abbas, putra terakhir Ki Tambak, Bapak Ki Tambak bercerita, pada suatu masa, terjadi wabah cacar di desa Amis. Banyak anak kecil yang terkena cacar lalu meninggal, termasuk anak-anak Ki Tambak. Sebagai orang tua tentu sangat sedih ketika anak-anaknya yang masih kecil harus meninggal, dan kesedihan itu sangat mengganggunya ketika di waktu ibadah. Lalu pergi ke Tegal Gubuk Cirebon berguru kepada seorang kiai agar bisa menangkal wabah tersebut dan menjadi tenang. Setelah puasa 3 hari beliau pulang. Waktu itu belum ada kendaraan dan perjalanan ditempuh sekitar 1 hari. Menjelang maghrib beliau sampai di sebelah timur desa. Beliau berjalan di tanggul kali irigasi yang disebut Kali Anyar, tepat di gorong-gorong perlintasan antara sungai alam dan kali irigasi. Beliau melihat makhluk seperti manusia tapi kecil-kecil banyak sekali keluar dari gorong-gorong. Orang-orang kampung menyebutnya jangjitan. Mereka sejenis bangsa jin. Setelah sampai di rumah dan ketika malam sudah larut, makhluk jangjitan itu nampak lagi di desa sambil menyemburkan racun seperti darah ke pagar-pagar rumah warga. Masih dari cerita Kiai Abbas, Bapak Ki Tambak ketika muda sebelum menikah suka ngibing dan joget ronggeng. Namun karena taubatnya diterima oleh Allah, maka tidak pernah terdengar ada orang yang menceritakan masa mudanya. Seakan-akan hilang dari ingatan semua orang yang tahu masa mudanya sampai beliau meninggal. Berbekal hibah dan warisan dari orang tuanya, kekayaan Ki Tambak bertambah banyak sehingga menjadi orang terkaya di kampungnya. Di antara kekayaan pada masa itu, di samping bertani padi juga berternak kerbau. Kerbau-kerbau dilepas di hutan terutama apabila musim tanam padi agar tidak merusak tanaman para petani. Hanya ditengok sebulan sekali atau setengah bulan untuk ditandai. Kerbau-kerbau Ki Tambak berkembang biak dengan baik hingga menjadi banyak. Setelah bekalnya cukup, Ki Tambak berangkat haji menunaikan rukun Islam yang kelima. Setelah selesai melaksanakan ibadah haji, seperti umumnya orang Jawa pada masa itu, beliau mendatangi seorang syekh untuk meminta nama baru. Beliau mendapatkan nama Soleh. Maka setelah itu sebutan beliau menjadi Haji Soleh. Haji Soleh bukan hanya terkenal sebagai orang paling kaya di kampungnya, tapi juga terkenal sebagai penderma. Pada masa itu, saat musim peceklik makanan bisa sangat sulit. Namun di rumah Haji Soleh selalu ada nasi dan memberi makan kepada siapa saja yang memintanya. Dan pada hari-hari besar tertentu, Haji Soleh menyembelih kerbaunya dan mengundang para ulama atau kiai dari desa Amis dan sekitarnya, dan bersedekah kepada banyak orang.
Menurut sekilas riwayat, Haji Soleh masih ada keturunan dari Ki Bagus Rangin. Namun silsilahnya tidak tercatat sehingga tidak jelas. Namun dari riwayat kehidupan, kesolehan dan kekuatannya dalam bertapa, sangat mungkin kalau beliau ada darah dari Ki Bagus Rangin. Tetapi Haji Soleh memposisikan dirinya tetap sebagai petani dan orang tua. Beliau merangkul siapapun yang datang kepadanya dan memberi makan kepada siapapun yang membutuhkannya. Terutama kepada para pejuang kemerdekaan baik tentara nasional maupun tentara Hizbullah. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Presiden Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Namun dalam perjalanannya, terjadi perbedaan pendapat dalam tata kelola negara dengan para pemimpin Hizbullah atau Tentara Islam Indonesia. Maka Hizbullah yang menginginkan negara Islam melakukan pemberontakan dan mengubah namanya menjadi Darul Islam dan tentaranya diberi nama Tentara Islam Indonesia dan disingkat menjadi DITI. Setelah Kartosuwiryo memproklamasikan pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat, maka semua tentara Hizbullah atau TII masuk ke hutan dan salah satu markas Hizbullah di Indramayu bertempat di hutan Sinang dan sekitarnya. Maka dengan demikian, Desa Amis dan Kampung Loyang merupakan basis utama. Dikisahkan, karena sifat dermawan dan sifat kasih terhadap sesama, banyak orang dari luar daerah yang mengangkat Haji Soleh sebagai orang tua, baik dari pihak TNI maupun DITI. Karena itu, ada seorang komandan DITI dari Banten bertugas di hutan Sinang bernama Danu yang menganggap Haji Soleh sebagai orang tua dan juga dekat dengan anak-anak Haji Soleh. Konon dikisahkan, Abah Soleh adalah orang yang sangat dekat dengan para ulama. Di samping dekat dengan mertuanya Kiai Haji Harun, beliau pun seminggu sekali ngaji bersama istrinya ke desa Rajisinga. Oleh sebab cintanya kepada para ulama, maka beliau sangat ingin memiliki seorang putra yang unggul dalam ilmu agama. Hingga ketika sang istri mengandung kesekian kalinya, beliau bernazar dengan puasa mutih atau masref selama 40 hari dan setiap malam bermunajat kepada Allah. Kemudian lahirlah seorang putra dan diberi nama Junaedi. Namun tanggal dan tahun berapa beliau lahir, tidak ada yang tahu. Bahkan beliau sendiri ketika masih hidup tidak tahu ketika ditanya. Hanya bisa diperkirakan beliau lahir antara tahun 1925 sampai tahun 1930. Seiring berjalannya waktu, Abah Soleh lupa dengan nazarnya dan Junaedi masuk usia remaja pada saat kondisi negara di awal kemerdekaan dan munculnya gerakan pemberontakan Darul Islam. Karena ada kedekatan antara Abah Soleh dengan salah satu komandan DITI yang bernama Pak Danu, maka dua orang anak Abah Soleh ikut bergerilya di hutan. Pertama Murad kakak Junaedi dan yang kedua Junaedi sendiri. Murad telah menikah namun beliau mati dalam pertempuran dan meninggalkan seorang putra yang masih kecil bernama Komarudin dan di kampungnya dikenal dengan nama Haji Komar almarhum. Setelah Murad mati, Abah Soleh sangat bersedih dan khawatir Junaedi juga mati tertembak. Maka Abah Soleh menikahkan Junaedi muda dengan keponakan Abah Soleh yang bernama Rokaya, supaya tidak lagi bergerilya di hutan. Namun ikhtiar itu gagal. Junaedi tetap ikut Pak Danu di hutan. Hingga pada suatu hari Pak Danu perintah kepada Junaedi untuk meminta beras kepada Abah Soleh karena kehabisan logistik. Setelah sampai di rumah, Abah Soleh menangkap Junaedi dan membawanya ke pesantren. Mungkin Abah Soleh ingat akan nazarnya dahulu waktu berpuasa 40 hari saat Junaedi dalam kandungan. Abah Soleh mengutus pembantunya untuk mengirimkan beras ke Pak Danu di markasnya dalam hutan.
Entah bagaimana kisah kemesraan dan cinta pasangan pengantin pada masa itu, beliau seperti tidak merasakannya. Pada sisi yang lain, kedua mempelai termasuk orang kaya pada masa itu, sehingga tidak disibukkan dalam mencari penghidupan. Junaedi muda dibawa ke desa terisi untuk menimba ilmu tasrifan dan kitab-kitab dasar lainnya pada Kiai Ansor. Kejadian itu, atau awal Junaedi mesantren pada tahun 1948. 1 tahun kemudian beliau pindah berguru kepada Kiai Syatori Arjawinangun Cirebon. 2 tahun kemudian atau pada tahun 1951 beliau pindah ke Banten. Tepatnya di Desa Pelamunan Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang. Beliau berguru kepada Kiai Thohir dan kepada menantunya yang bernama Kiai Amin. Dari kedua guru ini beliau mendapat banyak inspirasi hingga beliau jatuh cinta kepada ilmu. Beliau mulai menata diri dengan riado-riado yang sulit dilampaui teman-temannya, dan menghafal kitab-kitab nahu juga ilmu alat lainnya seperti balagah, mantek dan usyul fikih. Di antara temannya adalah Abah Sulhi. Beliau salah satu dari menantu Abah Luzain, salah satu putra Abah Thohir. Desa Pelamunan berkata, "Saya sangat salut dengan Mang Junet. Beliau kuat berpuasa selama 40 hari hanya dengan memakan lempuyang, sejenis rempah-rempah." Abah Junet pun pernah bercerita, selama 15 tahun di pesantren, jika dipresentasi sekitar 10 tahun beliau berpuasa. Semua itu beliau lakukan terinspirasi dari kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka puasa yang beliau lakukan berbeda dengan umumnya orang berpuasa. Beliau hampir tidak pernah makan nasi. Maka beras kiriman 1 karung setiap bulan dari rumah habis dimakan oleh teman-temannya. Terkadang beliau hanya makan kenjer, rumput sawah, selama 40 hari. Selain itu, beliau lebih sering hanya makan gabin, sejenis roti kering kecil 1 biji dicampur air panas lalu mekar. Tidak mengenyangkan sama sekali. Karena tujuan beliau makan hanya agar ada kekuatan untuk beribadah. Dari pernikahan pertama, beliau dikaruniai seorang anak laki-laki dan diberi nama Zainuddin. Zainuddin kecil dalam perawatan ibunya di kampung. Sementara beliau sedang jatuh cinta kepada ilmu di Banten. Hingga pada suatu hari, sang istri mengirim surat dengan menceritakan akan kesibukannya mengurus bayi dan ditambah dengan kesibukan musim tanam padi. Abah Junet memaknai surat itu dengan pikirannya sendiri bahwa sang istri tidak ridho dengan keadaannya. Maka beliau mengirim surat balik dengan perceraian dan mewakilkan kepada Lebe. Dengan demikian beliau merasa lebih fokus dalam menuntut ilmu. Desa Raja Singa, yang sekarang terdapat beberapa pesantren dan ada yang besar, memang bukan pesantren baru. Dari semenjak dahulu Desa Raja Singa merupakan tempat lahir para ulama. Antara sekitar tahun 1954 atau tahun 1955 saat pesantren libur, Abah Junaedi pulang kampung. Kemudian bersilaturahim ke pamannya di Desa Raja Singa yang merupakan salah satu tokoh ulama pada masa itu. Setibanya di Desa Raja Singa, paman beliau sedang ngaji rutin di masyarakatnya. Kemudian Abah Junet disambut oleh pamannya dan didudukkan di sampingnya. Setelah diperkenalkan kepada para hadirin saat itu, beliau diminta untuk melanjutkan membaca kitab yang sedang dibaca pamannya. Abah Junet langsung membacanya dengan lugas dan mudah difahami oleh masyarakat sehingga nama beliau cepat terkenal pada masa itu. Singkat cerita, di antara yang hadir ngaji saat itu ada seorang gadis anak salah satu bibinya. Namanya Zainah dan ia jatuh cinta kepada Abah Junaedi dan ingin dinikahi olehnya. Sang paman menyampaikan hal itu kepada Abah Junaedi. Beliau berkata,
Posisi saya saat ini sedang jatuh cinta kepada ilmu dan tidak bisa diganggu-gugat. Apabila ia bisa menerima dengan keadaanku dan tidak menuntut apapun dariku dan siap untuk ditinggalkan, maka boleh saja. Cinta membuat orang dapat menerima apapun syarat dari orang yang dicintainya. Pernikahan berjalan dengan hikmat. Lalu Abah Junaedi kembali ke Banten. Dari pernikahan itu dikaruniai 2 orang anak. Mujahidin lahir pada tahun 1956 dan Fatimah. Silsilah Ibu Zainah bertemu dengan Abah Junaedi dari Buyut Andres. Zainah binti Alimah binti Nawawi bin Ajem binti Andres. Dan silsilah Abah Junaedi telah dijelaskan di bab awal. Setelah 6 tahun berlalu di Banten, gurunya berkata, "Junaedi, kamu sudah lebih dari 5 tahun di sini. Pergilah dan cari pesantren lain, supaya cakrawala pikiranmu terbuka dan tidak menjadikanmu sombong karena merasa lebih pandai dari teman-temanmu." Di antara teman-teman satu kampung yang pernah beliau bimbing ke Banten adalah Darpin, Mukala, Mustajab, Wangsa, Basuki, Abdullah, Warsan, Rusdi dan Nasihin. Dan masih ada beberapa orang yang lain.